Oke, kali ini aku mau bawain alur cerita manhwa baru yang berjudul Supreme Course Mancer atau yang part pertama. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pasar gelap bawah tanah Kota King. Di toko penjualan organ dalam, ada orang yang ingin menjual organnya. Dokter bawah tanah ini bertanya, apa kau serius? Karena orang ini dalam 6 bulan terakhir sudah banyak sekali menjual organnya, termasuk ginjal, limpa, kantung empedu, testis, dan sepertiga hatinya. Ususnya pun tak ketinggalan. Pria ini tidak masalah dan katanya ini demi menyelamatkan kakaknya yang sakit parah. Dokter bawah tanah itu paham dan memulai melakukannya tanpa ragu. Beberapa lama setelahnya, terlihat pria itu sudah keluar dari toko dan memakai perban di matanya. Dia ke tempat sepi agar tidak dilihat orang, karena tiba-tiba saja tubuhnya yang sebelumnya luka karena pengambilan organ mulai beregenerasi. Pemuda ini mendapatkan 30.000 dari penjualan semua organnya, dan dia membutuhkan itu untuk membayar ritual pindah kelas. Alasan kakak dan ibunya itu hanyalah omong kosong buatannya saja. Namanya Yelin, seorang transmigrator. Dia yatim piatu dan tidak punya kakak yang sakit. Di dunia ini, energi spiritual sangat melimpah, penuh demon dan beast, dan banyak juga dungeon. Yelin yang yatim piatu sangat berat hidup di dunia ini. Akhirnya, dia menemukan kemampuan regenerasi di tubuhnya. Luka apapun di tubuhnya bakalan pulih dalam hitungan menit. Organ atau anggota tubuh pun akan kembali tumbuh. Dia memakai ini untuk menjual organnya dan mengumpulkan 100.000 yuan untuk bayar biaya ritual ganti kelas. Dengan ritual pindah kelas ini dan membangkitkan kekuatannya, dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Dan dengan kekuatan itu, dia akan bisa bertahan di dunia ini dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Di hari ritual, tampak Yelin yang sempat selfie di depan tempatnya. Ada 3 murid yang menyapanya, tidak menyangka dia akan mengikuti pindah kelas. Dengan akting, Yelin bilang mengambil pinjaman untuk ikut pindah kelas ini. Nyonya Wang ini mengkasihaninya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam saja. Di dalam, terlihat ada banyak orang yang ikut. Dan ada alat misterius. Pak tua ini kayaknya kepala sekolah. Dia memimpin ritual itu. Ada satu anak bernama Gao Dayu yang sudah mendapat gilirannya. Dan saat dia menyentuh bola cahaya misterius itu, dia mendapatkan tipe support, peternak unggas rank A. Tipe support di sini itu sangat jelek. Kepala sekolah ini mencoba memberikan semangat ke muridnya itu. Tidak ada kelas yang tidak berguna. Selanjutnya, Zuge Nini. Dia maju dan mendapatkan perhatian murid-murid lainnya. Setelah menyentuh bola itu, terlihat ada sebuah Phoenix terbang di atas alat ritual. Kepala sekolah kaget dan bilang, itu adalah penyihir api rank SSS. Yelin lihat penyihir api rank SS itu bisa menyaingi satu pasukan. Kepala sekolah memujinya dan akan mendiskusikan rencana pelatihannya untuk ke depan. Selanjutnya giliran Yelin. Dia berjalan melewati Zugen ini. Aku tidak akan menjadi karakter sampinganmu. Aku sudah menanti momen ini. Hidup menderita atau melawan takdir. Semuanya tergantung pada ritual ini. Saat tangan Yelin menyentuh alat itu, muncul sosok naga biru di atas langit. Naga itu meluncur masuk ke dalam tubuhnya. Orang-orang kaget melihat ada anomali lainnya. Kepala sekolah berteriak, Yelin, kelas combat, Forbidden Curse Master, rank SSS. Saat akan membanggakannya, dia mengurungkan niatnya, karena itu adalah kelas Forbidden Curse Master. Murid lain tertawa, karena Forbidden Curse Master itu adalah kelas yang mengorbankan nyawa sendiri untuk memakai skillnya. Bahkan terakhir kali ada seorang kelas itu hanya hidup sampai 25 tahun saja. Intinya itu adalah kelas sampah menurut mereka. Zugen ini tidak tertarik pada Yelin lagi saat tahu itu. Yelin terdiam mendengar semua olok-olok itu. Kepala sekolah menyemangatinya. Katanya lebih baik bersinar terang sebentar daripada hidup lama tanpa makna. Yelin menerima saran itu dan pergi dengan senyuman, karena dia tahu dengan kemampuan regenerasi di tubuhnya yang bisa membuatnya hidup abadi.
Setelahnya, tampak Yelin berjalan ke asramanya. Dia lelah dan ingin tidur. Saat itu, Zuke Nini datang dan mengajaknya satu tim, karena dia tidak mau kehilangan teman sekelasnya. Dia tahu umur Curse Master itu pendek. Yelin segera menolaknya dengan baik. Zuke Nini kesal dan berbalik pergi dengan marah-marah. Yelin berjalan masuk dan dihadang 5 anak muda yang mengejeknya karena mendapatkan kelas Curse Master. Yelin kesal, perkataan kecil dari Zuke Nini bisa membuatnya dalam masalah. Pergilah, aku ingin segera pulang. Mereka tidak memberikannya pergi dan terus saja mengoceh tidak jelas. Tuan Mudaji yang mereka sembah-sembah maju dan menyuruhnya bekerja di perusahaan keluarga Ji saja. Mereka bahkan mengejeknya yang datang dari panti asuhan dan bilang mereka yang dari sana itu tidak layak hidup. Kalau dari gambarnya, kayaknya panti asuhan tempat Yelin tinggal sudah terbakar dan hancur entah kenapa. Mendengar itu, Yelin sudah tidak tahan dan mulai menggunakan kemampuan Curse Master-nya. Dia mengancam mereka, kalian yang memaksaku. Dia menjatuhkan teknik sihirnya itu dan bilang, jangan menyebut keluargaku yang telah meninggalkanku. Mereka kaget dan menghindari kutukan dari Yelin. Ketakutan dan kaget karena Yelin mau memakai tekniknya di sini. Saat Yelin menantang mereka bertarung, mereka malah melarikan diri dari sana. Yelin berjalan masuk. Baru satu serangan saja sudah lari. Dia sudah merasakan efek setelah memakai teknik sihirnya. Ususnya kayaknya terbakar. Zuke Nini yang mengawasi itu mengejeknya, dasar bodoh, karena mengorbankan diri hanya karena dihina dan tidak akan mencapai apapun. Dia tidak layak berdiri di sisinya. Yelin sudah sampai di kamarnya dan melihat layar yang kayaknya sistem, tapi tidak pernah dilihatkan kayak gimana. Panggil petir bisa mengobarkan usus halus, korbankan jantung bisa memanggil Destruction Purple Lightning. Yelin pusing dan tidur, dan efek pemulihan tubuhnya muncul. Sementara itu di perusahaan keluarga Ji kesal dan ingin ayahnya mengirim orang ke Yelin. Ayahnya bilang, Ling Yu membuat Curse Master itu berbahaya. Tidak ada keuntungannya juga. Dia jelas-jelas dalam kondisi jiwa yang tidak stabil. Dihina sedikit saja sudah kehilangan kendali. Ingat, dia dari latar belakang yang miskin, sementara keluarga Ji, keluarga yang paling kaya. Belajarlah memakai kelebihanmu itu untuk menghantam titik kelemahan lawanmu. Di esok harinya di Akademi Kota King, Yelin datang ke sana jadi bahan omongan karena kejadian sebelumnya. Saat itu Jingyu datang dan sifatnya seperti berbeda. Dia bahkan membawakan sarapan dan minum untuknya. Yelin curiga kalau ini diracuni. Tapi Ling Yu bilang kalau ini tidak akan. Dia malah berterima kasih karena berkat Yelin kemarin dia tersadar kalau selama ini hidupnya dalam kegelapan tanpa arah. Bahkan Ling Yu berlutut dan memanggilnya kakak. Yelin bingung kenapa sampai segitunya. Ling Yu serius dan ingin merenungi kesalahannya. Dia ingin berubah dan butuh orang yang jadi panutannya. Yelin menerimanya dan ingin dia membayar biaya belajar. Dia bilang nomor rekeningnya dan minta 2 juta yuan. Itu untuk semester pertama. Ling Yu tampak menurutinya dan akan meminta ayahnya mengirim uangnya. Di tengah lapangan terlihat ada secret room pemula dibuka. Entah ini ujian untuk apa, mungkin pelatihan para murid baru yang baru ganti kelas. Kayaknya mereka bukan hanya dari satu sekolah. 4 pak tua ini mungkin adalah kepala sekolah dari masing-masing sekolah. Dan kepala sekolah Akademi Kota King membanggakan 2 muridnya yang mendapatkan job rank SSS. Ketiganya kesal dan berjalan pergi dari sana. Setelah itu, seluruh peserta ujian sudah masuk ke arena. Zuke Nini masih mau mengajak Yelin masuk ke timnya, tapi dia tetap menolaknya. Zuke Nini kesal, dia mendoakan Mat lebih cepat. Yelin sudah masuk ke secret room dan mendarat di tengah-tengah hutan. Dia sendirian, mungkin mereka diteleportasi secara acak. Saat itu muncul macan tutul yang ingin menyerangnya. Yelin senang, kebetulan dia ingin menguji kekuatannya. Dia memanggil petir biru untuk mengalahkan macan tutul level 1 dan dia mendapatkan 10 XP saja. Yelin berjalan dengan kesal karena XP-nya tidak sepadan dengan ginjalnya yang dikorbankan.
Dia menghitung kalau terus begitu akan sangat lambat untuk naik level. Yelin menyiapkan rencana lain. Setelahnya tampak kumpulan bis mengejarnya. Dia memancing gelombang bis itu terjadi untuk mendapatkan XP dalam jumlah yang banyak. Saat sudah di tempat yang dia siapkan, Yelin ingin memakai Forbidden Curse yang baru dia pelajari. Forbidden Curse Destructive Surge atau gelombang penghancur. Kutukan terlarang itu sangat mengerikan. Kekuatan, kelincahan, dan energi spiritualnya meningkat 2 kali lipat. Dengan aktivasi Burning Reincarnation, monster level 10 mungkin tidak akan mampu menahan serangan petir pemusnah dunia. Dengan gerakan cepat, Yelin basmi banyak monster. Dan saat itu di tangannya muncul energi aneh. Dia meninju ke depan di mana banyak monster dan langsung hancur karena efek tinjunya. Efek memakai skill itu, dia langsung menua dalam 5 menit. Yelin tidak mau efek regenerasi tubuhnya ketahuan. Dia harus pakai kutukan terlarang Burning Reincarnation tidak sampai 1 menit. Setelah itu, tampak regenerasi tubuhnya muncul dan tubuhnya pun kembali muda. Dia mengorbankan tangan kirinya kali ini dan membuat sebuah mantra kutukan di bawah kakinya. Forbidden Curse, World Ending Fury. Hujan petir penghancur turun mengalahkan setiap monster di sana. Setelah banyak monster yang dikalahkan, akhirnya dia naik level. Dia level 3 dan baru saja mempelajari Forbidden Curse, Hellfire Sorcerer the Sky, atau api neraka yang menghanguskan langit. Setelah itu tampak ada Zuge Nini yang berjalan di tempat yang Yelin gunakan sebelumnya. Dia melihat monster di sana yang sudah jadi abu. Dia tahu kalau ini adalah efek skill Hellfire. Tidak ada orang dengan elemen api selain dirinya di kota King. Saat itu dia melihat ada asap di tengah hutan. Dia menyimpulkan ini serangan dari manusia dan ingin tahu siapa orang yang menyebabkannya. Di dalam hutan, Yelin sedang menikmati daging panggang karena energinya banyak terkuras selama pertarungan barusan. Setelah kenyang, dia ingin ke area lain dan berburu monster. Tapi saat itu Zuge Nini menemukannya dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Yelin kesal, kenapa harus dia? Rahasiaku tidak boleh sampai ketahuan. Yelin bilang dia sedang memanggang makanan. Zuge Nini kesal, kelasmu itu tidak cocok untuk berburu sendirian. Dia berjalan pergi dan bilang sudah terlambat untuk mengikutiku. Aku tidak punya waktu untuk bekerja sama denganmu. Dan berhenti mengekor. Kapan coba Yelin mengekor padanya? Sebaliknya malahan. Apa wanita ini kehilangan beberapa sel di otaknya? Zuge Nini bertanya, apa dia melihat orang lewat sini? Dia sangat kuat, mahir pakai elemen api dan mungkin menguasai Hellfire. Yelin berbohong kalau melihat orang itu pergi ke arah sana. Dia tampan. Dalam hati Yelin tidak mau pakai Hellfire lagi, agar perempuan bodoh ini tidak menempel terus padanya. Zuge Nini sudah pergi mengejar ke arah di mana Yelin menunjuk, dan kesal kalau bukan karena mengobrol dengan Yelin, dia pasti sudah bertemu dengan orang itu. Tapi saat itu dia dikejutkan dengan kemunculan monster Behemoth darah naga level 8. Dengan cepat dia menghindari serangan dadakan Behemoth itu. Dia bingung kenapa monster level 8 ada di sini. Ini cewek masih sempat-sempatnya ngerasain si Yelin. Dia menuduhnya sudah kabur begitu cepat karena kemunculan monster ini. Saat itu dia menembakkan Fireball Storm ke arah Behemoth itu. Kelima bola api itu terkena ke tubuh Behemoth, tapi hal itu malah membuatnya semakin marah. Dia maju menyerang dengan kedua tangannya. Zuge Nini dengan cepat bisa melompat untuk menghindarinya. Zuge Nini akan melawan. Dia memakai sihir api lainnya. Kali ini bola api beruntun dia keluarkan. Tapi Behemoth tiba-tiba melakukan sesuatu di luar perkiraannya. Bola api itu terpantul dan menuju ke wajah Zuge Nini. Dan bola api itu menghantam tubuhnya sendiri. Keadaannya sangat kacau. Dia terlalu sombong di Secret Rim Beginner. Dia kesal karena sudah pasrah akan mati di sini dengan memalukan. Saat itu ada orang yang datang dan pakai Forbidden Curse Hellfire. Serangan itu dengan mudah membakar tubuh Behemoth dan sampai tubuhnya itu hilang.
Zucchini tahu kalau ini adalah Hellfire dan monster level 8 pun langsung kalah. Dia senang kau menyelamatkanku. Dia berterima kasih dan bertanya siapa namanya. Yelin pakai mode kutukannya. Dia memberikan nama palsu Ling Ye. Ling berasal dari kata fajar, Ye dari kata malam. Zucchini tidak mengenalnya. Dia bertanya dari akademi mana dan ingin berterima kasih dengan benar padanya. Yelin tidak mau itu. Dia segera pergi dan meninggalkan Zucchini yang ingin terus mengikutinya. Yelin bilang, jangan ikuti aku. Monster di depan sangat kuat dan bukan tempat yang seharusnya didatangi orang dengan kekuatan sepertimu. Aku sarankan kau pakai baju dengan benar dulu. Zucchini sadar dengan pakaiannya yang terbuka dan malu karenanya. Dia berteriak akan menyusulnya dan suatu hari nanti akan berdiri dengan bangga di sisinya. Yelin sudah pergi dan setelah jauh dari wanita bodoh itu, dia melepaskan penyamarannya dan harusnya itu sudah cukup membuat wanita itu tidak menempel padanya. Yelin membuka sistemnya. Dia dapat Forbidden Curse baru, Undying, mengorbankan 2,5 tahun hidupnya untuk meniadakan 1 luka fatal. Yelin paham betul, kelasnya ini benar-benar bermain-main dengan sisa hidupnya. BTW aku nggak tahu kalau umur regenerasi Yelin pengaruh apa tidak, mengembalikan umurnya sebelum dikorbankan atau tidak. Lanjut, Yelin senang dengan ini, dia bisa menyediakan status serangan fatal. Nggak perlu takut meski seseorang menikam jantungnya dari belakang. Dengan ini juga Forbidden Curse yang butuh pengorbanan jantung atau kepala. Dia bisa menggunakannya sekali secara aktif. Sekarang dia bisa naik level dengan sembrono. Tidak ada yang bisa menghentikan kecepatan levelku. Di hari ketiga, hari terakhir ujian, banyak penonton yang melihat di sana. Kepala sekolah dari berbagai akademi datang dan mengobrol ringan. Rekor ujian Secret Realm Kota King di level 11. Dan itu belum ada yang mampu memecahkannya. Kepala sekolah Akademi King tersenyum. Dia yakin muridnya lah yang akan memecahkan rekor itu. Saat itu datang Zuge Qianxing yang memuji kepala sekolah di sana. Mereka menyapanya dengan sangat sopan. Zuge Qianxing ini ahli astrologi di Kota King. Dia datang untuk melihat anaknya Nini. Qianxing sedikit mengobrol mengenai anaknya dengan kepala sekolah King. Saat itu ada seseorang yang keluar, padahal waktu ujian masih belum habis. Dan yang keluar adalah Zucchini. Dia bertanya kenapa ayahnya itu ada di sini. Qianxing bertanya berapa levelnya sekarang. Zucchini sudah level 12 dan itu sudah memecahkan rekor sebelumnya yang level 11. Ayahnya memuji, tapi dia bilang kalau terlalu cepat keluar, mungkin dia bisa naik level 13. Kata Zucchini itu membosankan, menemukan monster level 10 terlalu membutuhkan waktu yang lama, dan hadiah XP-nya pun kecil. Dalam hati dia keluar lebih dulu karena ingin mencari sosok Ling Ye. Sementara itu di dalam Yelin tampak mengalahkan banyak monster, dan sudah tidak ada monster level 10 lagi di sini. Dia grinding terlalu berlebihan. Yelin ingin pakai Forbidden Curse barunya, Instantaneous Dance, mengorbankan organ dan akan mendapatkan kelincahan berdasarkan tingkat kepentingan organ yang dia korbankan itu. Maksimal 10 poin kelincahan tambahan dengan durasi 1 jam. Yelin memakainya dan mengorbankan ginjalnya dengan kelincahan 10 kali lipat. Seorang assassin level 50 sekalipun mustahil punya kecepatan mengerikan seperti ini. Kecepatan Yelin benar-benar menakutkan. Dia meluncur sampai membuat arena yang dilewati terhempas. Dia melihat adanya 3 monster mentis. Dengan cepat dia pakai tekniknya dengan mengorbankan kandung kemi, Forbidden Spell, Ascent Fierce Thunder, dan petir itu langsung mengalahkan 3 mantis tersebut. Sementara itu di luar Sacred Realm, sudah banyak murid yang keluar dan dalam kondisi yang berbeda-beda. Zucchini bingung kenapa Ling Ye belum keluar juga. 5 menit terakhir semua yang ikut dan sudah keluar diminta ke area yang sudah ditentukan akademinya masing-masing. Kepala sekolah lain pergi dan sudah yakin rekornya dipecahkan oleh Zucchini dari Akademi King.
Tapi sadar ada satu murid rank SSS yang belum keluar. 3 menit lagi, Zucchini kesal apa dia melewatkan Ling Ye keluar. Saat itu Yelin keluar dari Secret Room. Dia langsung menjawab pertanyaan bodoh dari Zucchini. Dia keluar karena waktunya sudah habis. Memang ada masalah apa? Zucchini kesal dan menyebutnya pengecut. Dia pergi dengan menyuruhnya menjauh darinya. Yelin kesal sendiri dengan cewek gila ini. Kepala sekolah datang dan bertanya levelnya berapa. Yelin sudah level 16 dan mengatakan itu pada si kepala sekolah. Tentu itu menjadi kejutan karena itu memecahkan rekor sebelumnya. Mereka bingung gimana caranya dia level 16. Itu membutuhkan 120.000 XP dari level 1 ke 16. Mereka akhirnya tahu dialah yang mengalahkan monster level 10 di dalam sana. Kepala sekolah memujinya dan bilang dia kebanggaan akademi. Zucchini kesal. Level 16, jangan lupa dia itu Curse Master. Kalau dia gila-gilaan pakai tekniknya, bukannya wajar dia bakal cepat naik level. Kepala sekolah lain akhirnya paham. Oh, pantesan. Dan setelahnya orang-orang mengejeknya yang mau menukar hidupnya hanya dengan ketenaran saja. Dan yakin kalau begitu terus dia mungkin tidak akan bisa hidup sampai 20 tahun. Kepala sekolah ini bertanya, kenapa sampai segitunya? Apa kepala sekolah Gao menyuruhmu? Kau ditipu. Kepala sekolah Gao kesal. Su, kau bicara omong kosong. Aku tidak akan bercanda dengan nyawa muridku. Yelin bilang, tidak, gak ada yang memaksaku. Aku tumbuh di keluarga miskin dan dipandang rendah. Aku punya kesempatan untuk sekuat tenaga sekarang, jadi aku tidak akan jadi pengecut. Meski aku layu di saat kejayaanku, aku tidak peduli. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku bisa melakukannya. Fianxing memujinya, itu ambisi yang sangat besar. Gimanapun kau murid dengan level tertinggi di dalam ujian, itu tidak bisa disangkal. Kau nomor 1. Zuki Qianxing memperkenalkan dirinya ke Yelin. Kalau butuh sesuatu di masa depan, dia bisa menghubunginya. Anaknya tidak setuju. Dia yakin Ling Ye akan jauh levelnya lebih tinggi dari Yelin. Ayahnya bertanya siapa itu Ling Ye. Kepala sekolah Gao tidak mengenal siapa itu Ling Ye. Apa dia muridmu dari Akademi Yucai? Selagi Zucchini membanggakannya, Ling Ye yang asli dalam hati mengejeknya. Setelahnya Yelin mengatakan ingin pulang. Fianxing dan kepala sekolah Gao membiarkannya dan bilang istirahatlah untuk ujian formal 3 hari lagi. Setelahnya ujian itu pun sudah selesai. Zucchini kesal kemana Ling Ye itu. Apa dia menyelinap keluar diam-diam saat dia bicara dengan Yelin. Dia pun kembali menyalahkan Yelin lagi. Ayahnya menenangkannya dan percaya padanya dan bertanya, apa dia keluar lebih awal untuk mencarinya? Fianxing merasa aneh. Nini, mungkinkah Yelin itu adalah Ling Ye yang kau cari? Anaknya menolak gagasan itu. Mana bisa pria bodoh seperti Yelin dibandingkan dengan Ling Ye. Pria itu menguasai elemen api yang sangat tinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan Yelin yang pengecut. Ayahnya pasrah dengan sifat anaknya itu. Sementara itu, Ling Ye atau Yelin yang sedang batuk karena diomongin sama wanita bodoh itu. Saat itu pintu kamarnya diketuk. Dia membuka pintu dan ada orang yang bilang dia berasal dari Liquid Limited Company. Namanya Wang. Wang yang sudah mendengar kabar mengenai Yelin memecahkan rekor level, mengundangnya untuk mengiklankan produk perusahaan mereka. Imbalannya 3 juta yuan. Dia memberikannya produk Brain King Oral Liquid yang bisa menutrisi otak dan meningkatkan kecerdasan. Yelin percaya dan sudah meminum obat itu yang rasanya manis. Tapi saat itu dia terjatuh karena merasakan pusing. Ternyata itu racun atau obat tidur. Wang menelpon seseorang dan bilang rencananya berhasil. Setelahnya Wang sudah membawa Yelin ke sebuah gudang terpencil. Bosnya bilang jangan banyak bertanya, pergi, jangan biarkan seorang pun masuk. Bosnya ini adalah dokter yang sebelumnya mengambil semua organ Yelin. Dia tertawa senang karena melihat organ-organ itu ternyata kembali tumbuh.
Dia tertawa senang dengan anak ini dia bisa menguasai rahasia regenerasi organ. Kalau begitu, ada suara lain yang bilang kau akan punya kekayaan dan kekuatan tinggi. Bahkan orang paling berkuasa akan berlutut di hadapanmu. Dia kaget, suara siapa itu? Yelin sudah sadar dan duduk di kursi. Pria ini kaget, bagaimana kau bangun? Obat tidurku bahkan bisa membuat gajah tidak sadarkan diri selama 6 jam. Yelin penasaran gimana orang ini melacaknya. Namanya Ji Yogen, kelas Phantom Blade level 20. Dia menyuruhnya menyerah dan akan menjamin tubuhnya akan tetap utuh. Yelin baru tahu orang ini juga job changer. Nggak semua orang itu bisa ganti job karena ritualnya sangat mahal. Yelin menyiapkan spellnya, nggak punya pilihan lain. Tempat ini mudah terbakar, lebih baik tidak membuat terlalu banyak keributan. Dia memakai Eternal Freezing Gas, mengorbankan bola matanya dan membukukan yang terlihat di matanya, tapi matanya akan menjadi buta. Mata Yelin bercahaya, es mulai muncul dan membekukan sebagian tubuh Yogen. Dia mencoba menghancurkan es itu dengan belatinya, tapi gagal. Dia level 20, tapi serangannya tidak berefek apapun. Dia mulai panik dan bertanya, monster macam apa kau ini? Yelin duduk santai, sekarang kita bisa ngobrol, katakan. Selain kau, siapa lagi yang tahu tentang kemampuan regenerasi organku? Yogen bilang, hal bagus seperti ini, kenapa harus memberitahu orang lain? Yelin senang, untuk sekarang aku akan mempercayaimu, akan kulakukan dengan cepat. Yelin meninju tubuh Yogen yang membeku dan menghancurkannya. Setelah minum obat tidur itu, dia perlu mengobati perutnya dulu. Setelahnya, Yelin dengan mudah mengalahkan 3 orang yang ada di luar, termasuk Wang yang dibiarkan tetap hidup. Dia bertanya siapa bosnya. Yelin mengancamnya kalau tidak mau mati, katakanlah. Wang bilang itu adalah raja bawah tanah King Cheng, Ken Shen. Yelin sudah mendapatkan info itu, jadi dia mengakhiri hidup Wang. Ken Shen terdengar familiar, bukankah dia salah satu dari 10 dermawan terkemuka dari kota King Cheng? Ini jadi semakin rumit. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di part kelanjutannya. Bye-bye.